Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore, atau malam rekan-rekan mahasiswa semuanya. Untuk pertemuan hari ini, saya akan membahas terkait dengan koeksivitas dalam kelompok. Oke, sebenarnya ini sempat kita singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu ya tentang kelekatan di dalam kelompok gitu ya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut mengenai seperti apa sih koeksivitas dalam kelompok itu sendiri gitu ya. Oke, nah pertanyaan adalah mengapa kita perlu membahas koeksivitas gitu ya. Karena seperti kita bilang kemarin gitu ya, bahwa sebelumnya kita membicarakan tentang alasan mengapa seseorang bergabung dalam sebuah kelompok. Nah, selanjutnya adalah ini yang jadi pertanyaan gitu ya, kapan seseorang itu akan atau mengutamakan dirinya sendiri dan kapan juga mereka akan mengutamakan keinginan kelompok. Nah, kohesivitas ini adalah salah satu indikator gitu ya, atau penyebab mengapa seseorang itu mau mengutamakan kelompok dibanding mengutamakan dirinya sendiri. Nah, terlebih lagi, kohesivitas inilah yang menjadi penggerak kelompok gitu yang luar biasa karena merasa menjadi satu. Jadi tidak ada sekat pribadi, tidak ada sekat pemisah gitu ya. Tidak ada aku, tidak ada saya gitu. Yang ada adalah kita gitu. Nah, ketika kita mencoba untuk mendefinisikan kohesivitas sendiri itu saya menemukan beberapa hal gitu ya yang bisa kita gunakan. Pertama, bisa saja bahwa kohesivitas itu didasari saling keterikatan, saling ketertarikan sesama anggota. Jadi kalau misalkan kalian punya tujuan yang sama, punya selera humor yang sama gitu kan, terus kemudian kalian menjadi satu kelompok dan sering ngobrol gitu ya. Nah, itu kan bentuk bahwa kelompok yang kalian bentuk gitu ya, kelompok yang tidak kalian sadari kalian bentuk itu memiliki kohesivitas yang tinggi karena kalian saling tertarik satu sama lain. Selanjutnya, didasari ketertarikan dalam satu kelompok. Kalau tadi membentuk kelompok gitu ya, atau ada orang-orang yang inisiator. Nah, ini biasanya eh, ketika mereka sudah masuk gitu ya, nah ini mereka muncul ketertarikan satu sama lain. Terus kemudian didasari oleh sense of belonging and moral gitu ya. Jadi memang kemarin ya kebutuhan manusia itu kan berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini juga sama gitu ya, bahwa kohesivitas itu menjadi dasarnya ini. Terus kemudian kekuatan yang memaksa individu untuk tetap di dalam kelompok gitu ya. Nah, kan kadang-kadang ya ada kelompok-kelompok atau ada kondisi-kondisi yang membuat kamu tidak bisa keluar dari kelompok gitu ya. Misalkan karena genetika gitu ya, atau misalkan karena status sosialmu tinggi sehingga kamu tidak boleh keluar dari kelompok dengan seenak mungkin gitu, seenaknya sendiri gitu. Nah, selanjutnya kecenderungan untuk menjadi satu dengan yang lain. Jadi memang ya karena ini memang mereka menyadari, oh iya saya butuh orang lain gitu ya. Dan yang terakhir adalah rasa percaya dan bekerja sama. Oke, pembahasannya nanti kita akan bedah dalam tiga gitu ya, dalam asal mula, kohesi dan komitmen, dan yang terakhir ada konsekuensi. Nah, di asal mula ini nanti kita akan bahas terkait dengan komponen, penyebab, indikatornya seperti apa. Di kohesi dan komitmen kita akan membahas terkait dengan tahap pembentukan kelompok, dan yang terakhir daur hidup kelompok itu seperti apa sih gitu ya, maksudnya kalian akan punya temen yang datang gigi silih berganti gitu ya. Nah, tapi kan ya kalian akan diskusi lagi, kalian akan membentuk kelompok lagi gitu ya, dan itu memang terus-menerus terjadi. Nah, untuk konsekuensi nanti ada terkait dengan kepuasan dan penyesuaian, dinamika kelompok dan pengaruh kelompok, serta yang terakhir adalah produktivitas. Nah, oke. Misal mula kohesivitas gitu ya. Nah, karena memang ya kalau kita misalkan definisi kelompok kemarin kan kita membahas terkait dengan bahwa tiap orang itu asing gitu ya, atau tiap orang itu punya kebutuhan untuk menjadi satu dengan yang lain gitu. Tapi kan ketika mereka memulai pada mulanya gitu kan, ketika kalian kenalan sama teman sekelas kalian aja deh gitu ya, atau satu offering kalian gitu, atau bahkan yang hari ini gitu ya kan ada beberapa yang satu offering, ada yang beda offering gitu ya. Kalian pada dasarnya adalah asing gitu ya satu sama lain. Nah, untuk membicarakan komponen dari kohesivitas sendiri ada 4 komponen gitu ya. Ada kohesi sosial, kohesi tugas, kohesi persepsi, dan kohesi emosional. Pertama, tentang kohesi sosial. Nah, berbeda dengan tadi ya, ketika seseorang menjadi satu dengan kelompok itu didasari pada kesukaan terhadap individunya gitu ya. Nah, di kohesi sosial ini mereka sudah menyadari bahwa kesukaan yang muncul itu didasari pada kelompok dan menjadi bagian dari kelompok itu sendiri gitu ya. Nah, ini contohnya ketika kita punya outsider gitu ya, atau misalkan ada orang baru gitu ya, itu kan
eee, "Loh kamu siapa?" gitu ya, atau misalkan, "Oh ini anak baru nih," gitu ya. Pasti ada distancing pada mulanya. Tapi kemudian semakin lama, ya kita kan, eee, "Oh ya, kita punya kesamaan nih," gitu ya. Jadi, kesukaannya didasarkan pada, "Oh dia anggota dari kelompok saya, maka saya suka dengan dia," gitu ya. Bukan karena saya suka dia, terus kemudian dia tak tarik jadi kelompok saya, enggak gitu ya. Perspektifnya kebalik. Kohesi tugas gitu ya. Selanjutnya adalah ini, bahwa kohesi tugas itu ketika dalam sebuah kelompok kita akan selalu ingat gitu ya, kelompok itu salah satu cirinya adalah eh, in, eh, inter apa interdependent gitu ya. Jadi saling saling bergantung satu sama lain sehingga kita akan berupaya untuk bekerja sama. Dan kohesi tugas ini misalkan punya goal yang sama, misalkan kalian bikin PPT ini kan punya goal yang sama ya. Dan yang terakhir ada kerja kelompok dan efikasi kolektif. Jadi karena kita bekerja sama gitu ya, nah maka hasil dari kerja ini ya kita nikmati bersama gitu. Dan karena kita mampu menyelesaikannya, maka efikasi itu tidak hanya tentang self efficacy gitu ya, tapi efikasi kelompok bahwa kelompok kita itu mampu, kelompok kita itu bisa gitu. Nah, kohesi persepsi selanjutnya ini adalah eh, bagaimana mereka menilai diri mereka dalam kelompok. Bagaimana mereka mempersepsikan satu sama lain saling terikat gitu ya. Nah, misalkan nih, gitu, saya bilang, oke, kalau seperti ini, berarti ini apa namanya? Kita sama-sama satu kelompok nih gitu ya. Kan karena apa namanya? eh, Entah dia merasa atau tidak menjadi satu kelompok atau entah atau tidak dia merasa lekat dengan kita, kelompok kita gitu ya. Kenyataannya ya kita mempersepsikan dia satu kelompok maka dia akan sama seperti halnya saya gitu. Selanjutnya ada kohesi emosional yaitu memunculkan bahwa semua mengalami hal yang sama. Jadi jiwa korsa ya atau misalkan apa corps gitu ya. Soul the corps atau apa saya agak lupa. Nah, itu ya kita itu lekat karena kita itu mengalami hal yang sama gitu loh. Nggak ada perbedaan antara kamu dan saya gitu ya. Itu kita semua sama. Nah, itu mereka karena ikatan kesamaan tadi akhirnya mereka munculkan ikatan emosional seperti itu. Selanjutnya, nah, penyebab dari kohesivitas sendiri ada beberapa gitu ya. Yang pertama bahwa setiap orang punya ketertarikannya masing-masing gitu ya. Jadi eh, karena sama-sama butuh, sama-sama apa namanya, kita punya kesamaan gitu ya, akhirnya kita menjadi satu. Terus kemudian ada juga stability of membership. Nah, ketika sebuah kelompok itu stabil dalam artian tiap orang itu akan diakui pekerjaannya, tiap orang itu akan diakui kinerjanya, sehingga kalau kamu masih berkinerja maka kamu akan dapat benefit gitu ya. Tapi kalau kamu numpang nama doang ya kamu nggak akan dapat benefit apapun gitu ya. Selama itu kamu pegang, kamu nggak akan pernah dianggap outsider dari kelompok gitu lah. Nah, kondisi seperti ini yang membuat seseorang itu, oh ya, saya tahu ketika saya bekerja dengan dia, dia akan menganggap kinerja kami itu sangat diakui gitu loh. Nah, kondisi seperti ini akhirnya membuat dia, oh ya, saya akan tetap menjadi bagian dari kelompok dan akhirnya ya seseorang itu akan berkomitmen terhadap organisasi gitu ya dengan kohesivitas itu membuat dia berkomitmen terhadap organisasi. Terus kemudian ukuran kelompok. Nah, ini juga salah satu kondisi ya. Kenapa ketika kalian membuat kelompok presentasi itu kelompoknya selalu 4 atau 3 gitu ya. Karena dalam penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, semakin besar ukuran kelompok gitu ya, maka semakin tidak jelas pula pembagian perannya, pembagian tugasnya. Ketika seseorang itu tidak jelas apa yang harus dibagi, bisa saja, oh ya dia bagian dia sama kayak saya kok, ya udah biar dia aja nanti yang ngomong gitu loh. Gitu. Makanya kelompok ideal dalam kelompok kerja gitu ya, atau teamwork itu biasanya 3-4 orang. Gitu. Apalagi yang goal oriented ya itu malah lebih bagus lagi. Terus kemudian struktur kelompok, biasanya kelompok-kelompok yang sifatnya resmi gitu ya, atau misalkan kelompok-kelompok yang sangat kohesif, biasanya adalah mereka punya struktur kelompok yang sangat jelas gitu ya. Mereka punya identitas kelompok yang sangat clear. Siapa ketuanya, siapa pimpinannya, siapa sekretarisnya. Kalau misalkan saya bingung, saya bisa tanya siapa gitu ya. Ada bagian penerimaan orang baru. Nah, kayak gitu kondisi-kondisi seperti itulah yang akhirnya ketika strukturnya jelas, dia tahu harus kepada siapa, berkomunikasi. Nah, kondisi seperti ini yang akhirnya membuat juga dia untuk lekat dengan kelompok. Oh,
saya udah effort nih gitu ya. Apalagi poin terakhir, daftar menjadi anggota biasanya kalau semakin kompleks cara masuknya, struktur kelompoknya udah jelas, maka biasanya kelompoknya juga akan makin kohesif. Seperti itu. Nah, untuk indikatornya, sebenarnya kohesivitas sebagai catatan gitu ya, tidak bisa diukur dari satu perspektif gitu ya. Jadi kita harus jelas nih, kita mau pakai perspektif yang mana gitu. Jadi dilihat dari berbagai tingkatan dan indikator yang digunakan selama ini. Nah, selanjutnya ada kohesi dan komitmen. Kohesi yang mendorong seseorang untuk berkomitmen seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Loh, oh salah. Saya menekan N gitu ya. Oke, seiring dan pertumbuhan kelompok, maka ya tiap-tiap orang itu akan punya peranannya masing-masing gitu ya. Ketika dia menjadi bagian dari satu kelompok gitu ya, menjadi anak baru, jadi newbie gitu ya. Nah, member terbiasa mulai kalau forming gitu ya dari kiri ke kanan, pertama adalah forming, yaitu ketika mereka masih jadi orang baru gitu ya, anak baru, masih masa orientasi gitu ya. Dia karena dia masih baru, isu-isu yang dia alami adalah penerimaan oleh kelompok gitu ya. Apakah saya diterima atau tidak, apakah saya akan dikucilkan atau tidak. Dan biasanya karena masih baru gitu ya, kita akan cenderung untuk setuju-setuju aja terhadap pimpinan yang apa ya, pendapat yang diberikan oleh pimpinan gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu muncullah konflik gitu ya. Mulai seseorang itu mengalami storming gitu. Bagaimana dia menata definisi terhadap definisi kelompoknya itu sendiri. Bisa saja diawali dengan eh, ketidaksetujuan terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pimpinan, gitu ya. Muncul ekspresi ketidakpuasan, gitu ya, ketegangan sesama anggota, bahkan ketegangan terhadap ketua kelompok, gitu ya. Nah, itu diwujudkan dalam ketidaksukaan, baik dia mulai menghasut atau ya dia cuma nyampein kecil-kecilan aja, gitu ya. Nah, tapi memang konflik ini bisa dilihat sebagai pisau bermata dua dan berbilah dua gitu ya. Karena di satu sisi memang dapat membuat sebuah kelompok itu hancur gitu ya. Tapi di sisi lain juga dia bisa membuat kelompok itu jadi punya point of view yang berbeda. Kalau sebuah kelompok itu terlalu oke oke ya ngikut gitu ya, tapi kemudian ada satu orang yang apa ya punya perbedaan pendapat gitu ya, itu dilihat sebagai sesuatu yang aneh gitu. Padahal bisa saja pendapat tadi itu adalah kekhawatiran yang dimiliki oleh pimpinan juga gitu loh. Oh ternyata ada yang mikir yang sama ya. Nah, gitu. Entah. Selanjutnya di norming gitu ya, ketika sudah konflik, udah nggak suka gitu ya, tapi kemudian mulai turun gitu ya, akhirnya menyadari oh iya karena konflik ini akhirnya membuat seorang menjadi lebih kuat gitu ya dalam kelompok, maka muncul peningkatan kohesivitas gitu ya. Terus kemudian karena tadi eh, dia berkonflik dengan pimpinan atau dengan orang-orang lain, maka dia juga mulai belajar bahwa oke peran saya seperti apa. Saya ini cuma kroco gitu ya. Maka ya jangan jangan terlalu terlalu tinggi muluk-muluk gitu. Tapi kemudian ketika bergeser ya otomatis peran akan berubah gitu ya, standar dan hubungan juga dengan kelompok juga akan berubah. Dan yang terakhir nanti akan muncul peningkatan kepercayaan dan komunikasi dalam kelompok itu sendiri gitu ya. Makanya di sini sudah menentukan struktur organisasi, pembentukan norma-norma gitu ya. Nah, ketika semua sudah tertata, otomatis kita akan bekerja gitu ya dalam kelompok. Nah, work performing akan membicarakan terkait dengan pencapaian tujuannya apa saja, orientasi tugas-tugasnya apa aja, fokus pada performa. Dan yang terakhir, ketika semua sudah seseorang itu sudah memasuki masa akhir itu ya, atau masa pensiun atau misalkan karena ada satu permasalahan akhirnya dia tidak bisa memenuhi kinerjanya gitu ya, dia mulai mundur dari peran yang diberikan gitu ya, baik mundur ataupun diberhentikan sehingga orientasinya adalah penyelesaian tugas dan karena tadi apa, interdependen gitu ya, sehingga ya dia juga mulai mengurangi, oh saya nggak boleh terus bergantung terhadap kelompok saya nih gitu. Nah, teori hidup pembentukan kelompok ada dua gitu ya. Ada yang berbicara terkait dengan equilibrium model dan punctuated equilibrium model. Sebenarnya secara konsep hampir sama gitu ya, bahwa sebuah kelompok itu berusaha untuk mengimbangkan antara menyelesaikan tugas dan dinamika di dalam kelompok. Jadi kalau kita lihat gitu ya, dia ada di work sama structure gitu ya. Jadi pergerakannya di situ-situ aja. Nah, tapi memang equilibrium ini prosesnya lambat gitu ya. Tapi kenyataannya kan ada orang yang akhirnya harus berubah dengan cepat gitu ya di dalam kelompok. Sehingga ada model punctuated equilibrium model bahwa kelompok menegaskan bahwa kelompok itu tidak konsisten gitu ya. Kelompok itu berubah seiring waktu sehingga dinamika yang ada itu pada norming dan performing ya sebenarnya hampir mirip ya dengan equilibrium model sama gitu ya. Tapi
berubah sering waktu dan memang lebih cepat pergerakannya dibanding di equilibrium model. Nah, konsekuensi dalam kelompok otomatis kita akan membicarakan dengan selalu ada dampak dari interaksi di dalam kelompok gitu ya. Yang pertama berkaitan dengan kepuasan di dalam kelompok itu sendiri gitu ya, kepuasan dan kemampuan beradaptasi. Pada dasarnya ketika seorang itu merasa kohesif dengan kelompoknya gitu ya, dia dibantu mendapat benefit dari kelompok gitu ya, otomatis mereka akan merasa puas gitu. Tapi kalau misalkan si individu ini gagal untuk beradaptasi gitu ya, akhirnya dikucilkan oleh kelompok, maka kepuasannya juga pasti akan rendah gitu. Sehingga ini sifatnya berbanding lurus. Begitu juga dengan kemampuan beradaptasi. Nah, ini yang jadi catatan ya teman-teman. Ketika sebuah kelompok itu sangat lekat gitu ya, kohesivitasnya tinggi. Terus kemudian dia terpaksa kehilangan salah satu anggota atau misalkan kelompoknya bubar gitu ya. Biasanya mereka akan sangat sulit beradaptasi karena ya memang sebelumnya menjadi bagian dari kelompok itu adalah bagian dari kehidupan dia sehari-hari. Selanjutnya ya dinamika kelompok gitu ya. Maka pada kelompok-kelompok yang punya kohesivitas tinggi, permasalahannya makin macam-macam. Mulai dari apa namanya identitas kelompoknya, saingan antar kelompok gitu ya, sampai bahkan sampai konflik antar kelompok gitu ya, itu sangat mungkin terjadi apalagi kalau kita berurusan dengan orang-orang di luar kelompok gitu ya. Dan yang terakhir terkait dengan produktivitas memang tidak apa ya, kalau bisa dihubungkan secara langsung antara produktivitas dengan kohesivitas ini memang sangat sangat sulit teman-teman gitu ya. Jadi mungkin perlu diupdate lagi untuk materi-materi yang baru apabila ya oh iya Pak ini ada perubahan gitu ya. Nah, oke. Mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.